Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah atau tanggal 4 Mei 2023. Seperti biasa kita kembali menghadirkan acara Info Hijrah. Kali ini kita akan mengambil tema bagaimana cara menimbulkan mindset pemenang. Nah, ini menarik nih. Bagaimana cara menumbuhkan mindset pemenang. Kita hadirkan seperti biasa, yaitu Muhammad Husaini MM, atau biasa kita panggil Bang Habib. Beliau adalah konsultan bisnis ya, konsultan bisnis dan juga teknologi pendidikan. Juga certified BNSP dari negara dan trainer of trainer level 4 pendamping UMKM. Wah, lengkap deh ya. Pokoknya kalau Anda mau tanya-tanya mau bisnis, mau bertanya bagaimana apa yang harus dilakukan, telepon saja Bang Habib di 0823 10000 213. Assalamualaikum Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Krisna. Seger nih ya, Sehat Pak cukur Krisna. rambutnya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Pak Krisna? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya kemarin pelaksanaan Idul Fitrinya lancar ya. Alhamdulillah, sama-sama. Beliau Pak ini Krisna. ketua panitianya, Masya Allah. Baik, jadi kita hari ini temanya adalah bagaimana cara menimbulkan mindset pemenang. Ini penting ini. Oke. Bisa diuraikan Bang Habib? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan saat ini Pak Krisna, permasalahan terus timbul dan dunia cepat sekali berubah. Nah, orang banyak nyebut era disruptif. Jadi dihancurkan terus. Yang menghancurkan siapa tuh? Semua. Jadi teknologi ini terus menghancurkan semuanya, bahkan yang sudah berkembang sebelumnya gitu. Dari mulain orang jualan di toko, dia online, terus toko-toko tutup, mall pada tutup, segala macam. Jadi disebutnya disruptif. Jadi sekarang ada lagi penyiar pun juga ada, nggak perlu lagi nanti. Nah, ada, jadi bisa dibikin model gitu perempuan dibaca. Jadi itu nggak ada salahnya. namanya artificial intelligence. Jadi itu bagian dari teknologi pertumbuhan terus, orang berubah. Bahkan ada saat ini tuh ada teknologi itu namanya ChatGPT buat kecerdasan buatan. Itu dikuliahin di universitas di Amerika, dia nilainya B-. Jadi bahkan orang diganti nama mesin, dikuliahin mesinnya, itu lulus Pak Krisna. Gitu. Lulus. Nah, apa yang kita butuhkan di kedepannya? Nah, sehingga manusia ini akan kalah dengan mesin. Lama-lama saya lihat ya, mungkin di Cibubur aja ya. Saya kadang-kadang suka ngobrol sama restoran. Ini restoran misalnya fast food, tadinya karyawan 30-40 orang, jadi cuma 7 orang, 6 orang. Kok bisa gitu? Semua hampir 70-80% setelah saya riset gitu, pengurangan karyawan karena berganti dengan teknologi. Orang Masjid biasa Haram udah pakai robot juga bagi-bagi air zam-zam tuh. Nah, iya. Di sana lebih maju lagi duluan. Kayak orang mesen tadinya dilayanin ini, sekarang pakai mesin, pencet. Dia nggak perlu banyak-banyak orang buat kasir ya. Nah, buat kasir. Sekarang tol juga seperti itu. Udah ada mesin. Kalau nggak bisa ya udah. Jadi pengurangan manusia ini nilainya di mana, Pak Krisna? Nilainya manusia bukan di otak teknologi lagi. Jadi otak tuh bakal kalah dengan mesin. Mesin ini nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kita push, kita marahin, nggak pernah mahal, ya, nggak pernah marah-marah, nggak pernah sakit hati, ya. Gaji investasi di awal gitu kan. Kita nggak ada dilema gitu. Manusia penuh dengan perasaan, penuh dengan. Nah, ada satu lagi yang penting Pak Krisna. Di dalam manusia tuh ada mindset, cara berpikir, cara orang merespon. Saya sama Pak Krisna punya masalah yang sama gitu. Tapi ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Nah, ini saya baca berita ya, beberapa bulan lalu itu ada satu kampung yang dibebasin tol Pak Krisna. Itu
satu kampung itu jadi orang kaya semua. Dapat penggantian. Pak Krisna dengar ya ceritanya ya. Ada yang beli mobil, beli sawah. Nah, itu orang bergantung ke mindsetnya. Ketika dia kaya, tapi nggak lama jatuh miskin lagi. Padahal dia punya uang banyak, gitu. Makanya yang diwarisin orang-orang, salah satu pengusaha-pengusaha ya, Taipan, kita belajar juga dari mereka. Mereka tuh mendidik cara orang berpikir, cara anak itu berpikir, bukan diwariskan uang, tapi uang bakal habis. Tapi cara orang merespon masalah, gitu. Bahkan ada riset, ketika orang di dunia ini, kan 95% itu orang super kaya. Gitu. Orang rata-rata itu ada beberapa persen, kurang dari 10%, sisanya tuh super kaya tuh cuma 3%, 2% sampai 3%. Jadi 90% itu middle sama miskin ya. Nah, orang yang di atas rata-rata cuma 3%. Itu ada riset di barat, ketika uang dibagikan rata seluruh dunia, uangnya orang kaya ini dibagikan rata, setelah berapa tahun itu uangnya bakal kembali seperti itu lagi komposisinya. Jadi yang orang miskin-miskin, yang menengah-menengah, yang apa yang bedain itu? Dari cara berpikir. Salah menyikapinya ya. Salah berpikir gitu. Jadi orang tuh dibentuk sama lingkungan, orang dibentuk sama teman-teman komunitas. 5 orang terdekat kita lah, 5 orang terdekat kita itu siapa kita. Kita nggak perlu tanya, ini orangnya gimana. Tanya aja, lihat aja temennya siapa. Oh temennya suka jalan-jalan, temennya suka ini. Oh berarti orangnya kurang lebih kayak gitu. Oh temennya ahli ilmu, temennya ustadz, berarti orangnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita ditentukan oleh orang-orang terdekat kita. Kita tentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Gitu. Apa masalah yang kita hadepin. Semakin banyak masalahnya itu seorang semakin tangguh sebetulnya. Gitu. Dan ini juga di risetnya kan kalau awalnya tuh kalau di barat di hewan gitu ya, di hewan. Jadi ada kodok ya, atau burung ya, burung terbang, itu disangkarin Pak Krisna, ditaruh sangkar. Berapa tahun setelah itu dibuka sangkaran dia udah nggak bisa terbang gitu. Jadi kayak ayam. Betul. Sama gitu. Manusia tuh dibatasin sama pola pikirnya dia, sama cara mikirnya dia, sama respon dia terhadap masalah. Karena gini, ada profesor di barat namanya Carol Dweck ya. Dia neliti terkait mindset. Kenapa ada orang gagal, kenapa ada orang sukses. Apa yang bedakan perilaku mereka. Ada namanya mindset tetap dan mindset bertumbuh gitu ya. Ada 4 Pak Kris, ada 5 maaf. Ada 5 yang membedakan orang antara orang yang mindsetnya tetap dan bertumbuh. Dan itu sebagian besar orang-orang sukses memiliki mindset yang bertumbuh gitu ya. Yang pertama adalah challenge ya. Challenge itu tantangan. Misalnya ketika orang ngadepin tantangan, orang yang mindsetnya tetap, dia akan menghindari. Enggak deh, saya nggak bisa. Atau enggak, saya takut dikomplain, saya takut masalah, saya takut ada perubahan. Tapi orang-orang yang mindsetnya sukses, berhasil, dia akan suka dengan tantangan. Dia akan, wah ada apa lagi nih, saya bakal bisa berkembang lagi. Dia akan tertarik gitu. Karena dengan tantangan, orang akan ada pepatah, ketika dia berhenti berpikir, maka saatnya dia menunggu kematian. Berarti otaknya itu sudah mati sebenarnya. Ketika dia berhenti menerima tantangan, ketika dia berhenti belajar, berarti dia tinggal menunggu kematiannya dia sebetulnya. Jadi dia nggak mau pikir, dia nggak mau belajar gitu. Itu satu. Yang kedua, rintangan-rintangan. Bagaimana ketika dapat masalah itu responnya seperti apa gitu. Ketika orang mindset tetap, dia akan berhenti dengan cepat gitu. Wah udah deh, saya berarti nggak bakat di situ. Kan sering dengar begitu ada masalah, wah saya nggak bakat di situ. Saya nggak bakat. Tapi orang-orang yang bahkan orang terkaya di dunia, misalnya Elon Musk gitu, dia rugi triliunan untuk roket udah luncurin ke bulan. SpaceX itu pertama ngeluncurin gagal, triliunan dicemooh. Bahkan dosennya dia cemooh dia, ngate kamu tuh berhayal begini. Wah satu Amerika sebagian besar udah menghina gitu kan. Kedua gagal lagi Pak Krisna, gagal itu, dan biayanya nggak mudah gitu. Biayanya tuh triliunan rupiah ya. Ya biayanya nggak kecil dan nggak mudah gitu. Bahkan kepala teknisnya dia ngundurin diri gitu. Dan itu orang karena super otaknya mungkin sedikit agak tanda kutip gila ya.
dia harus bisa gitu. Bahkan dia mimpi saya mau boleh hidup di dunia ya, tapi dia mau dimakaminnya di bulan gitu. Jadi orang-orang kita perlu belajar juga sama semangatnya orang-orang Barat itu, mereka hidup ini semangat, dan kita diciptakan Allah nih, ini hidup buat kita kok gitu, buat kita sebagai khalifah gitu, kita sebagai pemimpin gitu. Kenapa kita kasih kehidupan kita sama orang lain gitu. Nah, akhirnya setelah 3-4 kali itu baru berhasil, dan orang baru naik di situ. Baru dia nggak perlu marketing, mobilnya dia tuh nggak ada, hampir zero marketing, minimal marketing banget dibandingin sama Toyota, dibandingin sama Suzuki, yang lain-lain, BMW, bahkan yang pengeluaran marketingnya besar dibanding dia, itu dia penjualan tertinggi. Dengan kalau dibanding ya, Toyota udah ratusan tahun ya, ada juga mobil Korea lain ya, Daihatsu udah ratusan tahun. Ini baru belasan tahun, salesnya paling tinggi, Pak Krisna. Gimana caranya? Nah, dia ada satu juga, kita melibatkan customer dalam bisnis kita. Ini sambil kita kolaborasi, ada beberapa tema ya. Temanya juga berkaitan sama bisnis. Jadi salah satu habit dari orang yang efektif, orang yang pemenang itu, dia berpikir menang-menang gitu. Dia nggak berpikir dirinya sendiri. Dia ngertiin orang lain dulu, baru dia mau dimengerti gitu. Dia banyak dengerin orang, oh kayak gini, oh maksudnya orang tuh maunya kayak gimana. Dia berpikir menang, oh menang. Bukannya dia pikir, oh yang penting saya menang gitu. Nah itu, jadi banyak yang sekarang tuh kita nggak bisa sendiri. Kalau dulu kan prinsipnya orang Betawi gini, yang penting tanah saya nih udah laku. gitu ya, 100% uangnya buat saya gitu kan. Jadi sekarang tuh modelnya kolaborasi Pak Krisna. Dibandingin misalnya saya punya saham 100%, contoh ya, untung 1 miliar ya. Kurangin saham saya cuma 20%, tapi untungnya bisa 100 miliar. Pak Krisna milih mana? Milih yang itu Yang dong. kedua. Nah, jadi kita nggak bisa nguasain sendiri semuanya. Dan kita berbagi supaya masing-masing orang punya keahlian masing-masing gitu. Orang punya skillnya masing-masing. Pak Krisna jago di siaran, udah puluhan tahun ngomong di radio, ngomong di surat kabar, skillnya udah Masya Allah luar biasa, jaringannya luas sekali. Nah, itu dibutuhkan sama orang-orang yang punya teknis, tapi dia nggak punya jaringan. Nah, ketika orang ini berdua kumpul, itu kekuatannya jauh lebih besar. Nah, itu kolaborasi. Jadi tantangan itu dihadapin dengan terus tantangan. Cerita mungkin dulu saya udah safety comfort zone gitu ya, gimana udah difasilitasin segala macem, sempat kerja di luar, masuk ke perusahaan asing. Saya pengen tantangan, coba deh gimana caranya jadi pegawai negeri. Ninggalin semuanya itu juga satu tantangan yang luar biasa menurut saya gitu ya. Ninggalin semua kemewahan, masuk ke dalam yang mulain lagi gitu. Dari nol lagi tuh ya? Iya, nggak dari nol, tapi jauh lah dibandingin swasta. Begitu di pemerintahan, saya tahu kayak gini. Saya cari lagi tantangan lagi. Gimana keluar lagi cara, kayak gini. Jadi tantangan tuh dicari dan kita nyikapinnya gitu. Jadi saya tersentuh juga, ada mungkin pernah ngisi juga ya ada teman saya orang Amerika, Zen ya. Dia ngomong gini, kalau kamu bergantung sama manusia, sama orang, sama institusi, orang itu bakal ninggalin kamu. Institusi bakal ninggalin kamu. Bergantung sama siapapun termasuk negara lah. Ya. Tapi kalau kamu bergantung sama Allah, Allah nggak bakal ninggalin kamu. Itu mungkin kata-kata yang menurut saya bagus sekali gitu. Jadi saya tersentuh, oh iya benar. Saya nggak pernah lihat tuh ya Pak Krisna, orang-orang yang deket sama agama, ustadz ya, mati kelaparan misalnya. Nggak pernah kan? Nggak pernah lihat berita gitu kan? Nggak ada. Gitu. Atau marbot yang ngurusin masjid mati kelaparan gitu. Nggak pernah. Orang-orang yang deket sama Allah gitu, dihijamin hidupnya gitu. Orang-orang yang guru gitu, dia ngajar, dia bakti sama umat, itu nggak pernah saya lihat tuh mati kelaparan. Seorang guru mati kelaparan gitu, nggak pernah tuh di berita. Jadi satu hal yang mesti kita yakinin gitu ya, ketika kita ngadepin masalah, Allah tuh kita bisa curhat sama Allah langsung ya, dan kita lihat, ini masalah nih bakal selesai gitu. Entah selesai sendiri atau kita selesain gitu, atau orang lain yang selesain gitu. Itu yang ketiga, effort gitu. Effort tuh usaha kita gitu. Nah, ketika kita orang mindset tetap, dia bakal ngeliat ya udahlah sia-sia gitu. Tapi orang yang mindset bertumbuh, saya bisa ngerjain, saya bisa ngerjain lagi. Bahkan penelitian itu, orang ketika dia belajar satu hal selama 4 minggu berturut-turut, itu orang udah bisa ahli Pak Krisna.
Itu aja dia belajar. Pak Krisna mau belajar apa deh? Pak Krisna mau bikin toko kue contohnya. Pak Krisna belajar kue aja sebulan ya. Itu Pak Krisna udah expert di kue. Nanti orang ngomong kue, Pak Krisna udah tahu. Oh ini dicampur tepung dicampur gula segini, ini jadi rasanya kayak gini. Dicampur, Pak Krisna coba gitu. Jadi orang untuk jadi expert itu sekarang lebih mudah dibanding dulu. Nyari informasi, apalagi dengan teknologi AI sekarang ya. Itu lebih mudah. Tapi bagaimana nanti itu kita persaingannya bukan persaingan otak lagi Pak Krisna, tapi persaingan kita gimana ngadepin orang, gimana negosiasi, gimana handle orang marah-marah, gimana bener-bener emosi. Itu nggak bisa dikuasain mesin kan? Gimana? Nah itu persaingannya di situ. Gimana orang jualan itu, saya jual barang A ya contoh. Saya jual madu. Ntar orang jual madu di sebelahnya. Orang jual madu. Apa yang bedain kita sama orang lain? Contoh di Condet ya Pak Krisna ya. Pak Krisna lihat Condet ya. Itu sepanjang jalan minyak wangi semua. Barang-barang hampir sama semua. Arab peci, koko semua. Itu satu toko sama toko lain sama. Ya? Apa yang bedain? Kenapa saya mesti ke toko itu? Satu emang rezeki dari Allah ya. Allah kasih rezeki kan pasti tetap lah. Yang kedua, usaha kita tuh kayak gimana? Apa yang bedain kita sama orang lain? Tanya. Ibu sukanya apa? Diajak ngobrol. Oh iya, gini. Oh iya, ini bagusnya baju kokonya nih Bu. Kalau untuk suami ibu bajunya warnanya ini nih, ini lagi tren. Diajak ngobrol. Ntar suaminya datang. Oh iya, ini nih Pak, kemarin saya beliin ini. Jadi orang tuh terpacu emosionalnya sehingga dia nggak peduli. Harga tuh bukan satu hal yang relevan lagi gitu. Gitu. Ketika orang ngomongin harga, itu ngomonginnya produk. Jadi dengar produk ini gitu. Produk ini harganya segini. Udah kepacu, itu harga-harga yang murah, orang itu dia nggak bakal banyak milih. Misalnya gini, Pak Krisna mau beli buku deh. Perlu nggak saya tawarin buku gini? Nggak usah. Udah tahu harganya buku, dia Pak Krisna udah langsung beli. Tapi untuk produk-produknya mahal, itu mesti ada story Pak Krisna, cerita. Mesti ada cerita. Untuk kita juga nge-branding diri kita, itu kita mesti ada ikatan emosional dengan customer gitu Pak Krisna. Itu Pak Krisna. Terus menghadapi kritik tuh gimana? Ketika orang ngadapin feedback, dia tuh dia bakal sakit hati, dia bakal nolak. Itu mindset tetap ya. Tapi kalau bertumbuh, dia belajar apa yang kurang. Orang kritik itu orang sayang. Misalnya Pak Krisna jual misalnya peci ya contohnya. Misalnya bikin produk peci. Begitu dicobain ke 100 orang, aduh ini panas, ini lubangnya kurang, ini nomornya kurang besar. Atau ini perlu ada lubang di sini segala macam. Itu diterapin Pak Krisna. Saya lihat ada mobil Suzuki R3 kalau nggak salah ya. Dia ngeriset ke 100 customernya dia. Atau saya lupa 500 ya. Itu untuk memodifikasi versinya. Jadi gini, misalnya bangkunya enaknya nih bangkunya di bangku belakang dilipat, terus yang ini ada lubangnya, dia ngikutin dan itu laku sekali. Jika launching baru dengerin customer itu nyaman gitu, customer ngerasa dilibatin. Jadi the best marketing is happy customer Pak Krisna. Orang yang senang itu jadi marketing kita yang paling efektif gitu. Dibanding orang itu ngomong, saya bagus gini. Itu kurang efektif gitu. Nah, yang kelima, dia belajar dari kesuksesan orang lain gitu. Jadi dia nggak harus ngalamin kegagalan. Pak Krisna pengalaman banyak, puluhan tahun Pak Krisna pengalaman. Saya nggak perlu mengalami kegagalan yang Pak Krisna udah alamin misalnya. Saya belajar Pak Krisna gimana ngadepin ini. Jangan gini Bib, misalnya ada ini gini. Kamu mesti ngadepin orang begini, jangan gampang percaya. Contoh ya, itu pengalaman berharga saya banget gitu ya. Oh iya. Oh gitu Pak Krisna ya. Saya nggak perlu. Itu orang yang saya bertumbuh, dia belajar dari pengalaman orang lain. Dia nggak perlu ngalamin sendiri Pak Krisna. Gitu. Tapi kalau yang mindset tetap, dia nggak belajar. Oh itu mah nggak. Dia selalu pikiran negatif dan selalu ignore masalah itu. Udah, itu pengalaman orang lain. Beda kondisinya sama saya. Selalu punya alasan untuk membenarkan sesuatu. Nah, yang kedua, itu ada juga riset dari Profesor Angela Duckworth. Itu profesor di University of Pennsylvania dari Amerika, terkait yang membedakan orang sukses sama yang gagal. Itu apa? Sikapnya ya.
Nah, jadi saya ringkas saja. Ada beberapa poin yang membedakan orang sukses dan gagal gitu ya. Pertama, nyali. Orang sukses tuh punya nyali tinggi. Nyali dia menghadapi, dia punya tekanan, dia punya determination, dia punya pengaruh, dia punya, oh iya saya ambil keputusan. Oh, saya punya semangat gitu. Nah, dia mengatasi rasa takut. Oh, Pak ada tantangan nih Pak Krisna jadi host di acara nasional. Yang membedakan orang Pak Krisna, oh iya saya mau ambil tantangan ini. Kalau Pak Krisna misalnya belum pernah di situ segala macam, tapi oh iya saya ambil tantangan. Karena kita menuju kesempurnaan itu hampir mustahil. Tapi ketika kita niatin kita mau bantu orang lain, kita mau memberikan yang terbaik, itu hasilnya lebih bagus, jauh lebih efektif. Dan ketika kita nyampein dari hati, nyampeinnya ke hati juga Pak Krisna itu. Nah yang kedua, tangguh gitu. Tangguh ketika ada masalah, dia bisa recover. Dia tangguh terhadap apapun yang menantang dia, apapun yang masalah segala macam. Terus dia intensity, dia punya passion di situ gitu. Dia punya masalah, dia punya tantangan, dia terus di situ, intensity dia terus di situ. Dan terakhir gigih gitu. Gigih, dia punya, saya tujuannya ini, saya punya harus capai ini gitu. Dia gigih, dia terus aja ke situ. Jadi misalnya gini, ada karyawan nih ya, dia pengen resign, Pak saya pengen resign. Kenapa? Saya masalah sama teman saya nih Pak. Teman saya kayak gini, sikapnya gini. Kamu punya tujuan kerja apa? Saya tujuan kerja banggain orang tua, bantu orang tua. Nah, fokus ke tujuan kamu. Ini masalah kecil, bakal kecil gitu. Ini masalah-masalah yang kamu hadepin, ini bukan menyangkut ke tujuan kamu gitu. Ketika kamu susah, apa teman kamu bantuin gitu. Gitu. Setiap kerja ada tantangannya, tapi ketika kamu fokus ke tujuan kamu, itu masalah bakalan bisa dihindari. Ini contoh kecil Pak Krisna ya. Mouse nih ya, atau pulpen Pak Krisna. Pak Krisna pegang pulpen atau pegang mouse lah ya. Ini ringan nggak contohnya? Ringan. Nih, contoh. Ringan nggak? Ringan. Oke, ringan. Pak Krisna pegang mouse itu dari pagi sampai malam, nggak boleh dilepas. Berat. Nah, mandi pegang, lagi apa itu pegang, nggak boleh dilepas. Jadi berat. Jadi berat ya. Saya jadi ingat orang lagi hamil. Ibu itu luar biasa loh, 9 bulan bawa kita tuh, itu perjuangan ya, berat sekali ya. Nah, analoginya seperti itu Pak Krisna. Masalah itu seperti mouse ini atau pulpen. Pak Krisna punya masalah kecil, tapi ditaruh di otaknya Pak Krisna terus. Jadi berat nggak? Berat. Tapi kalau ini masalahnya, ini mouse. Pak Krisna punya masalah. Ada masalah, taruh. Itu. Pak Krisna ngadepin saya. Oh, saya mau siaran. Saya lihat Pak Krisna cerdas sekali kalau untuk urusan ini ya. Ada masalah, itu masalah taruh di laci. Udah ngadepin orang tuh bener-bener happy total ke orang itu. Udah bener-bener udah nggak tahu apa ada. Saya bahkan nggak tahu Pak Krisna ada masalah apa enggak gitu. Ketika ngadepin saya, ketika ngadepin orang lagi itu ditaruh di laci lagi. Udah, Habib udah selesai nih ngadepin orang lagi. Itu yang bagus kayak gitu kan. Ketika kita ada masalah kita yang besar atau yang kecil taruh dulu. Kita nggak ada fokus kayaknya. Itu bakal lebih ringan di kitanya. Dibanding kita otak kita dipenuhin terus oh ini masalah, nih orang ini kayak gini. Dan banyak overthinking gitu. Pikiran kita 97% yang kita takutin itu nggak terjadi gitu. Dan 3% yang terjadi itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Itu juga ada tuh penelitiannya. Jadi apa yang kita pikirkan dan kita hadepin itu banyak yang kenyataannya nggak semenakutkan gitu. Itu Pak Krisna. Mungkin sambil diskusi sama pendengar, sambil kita diskusi bisnis sama mindset, silakan Pak Krisna. Oke, Masya Allah. Menarik sekali apa yang dibahas pada pagi hari ini. Bagaimana cara menumbuhkan mindset pemenang. Mas Wandi, itunya mana tabnya? Biasa suka ada banyak pertanyaan masuk ya. Silakan kalau mau tanya langsung ke Bang Habib juga boleh. Di 0823 10.000 213 ya? Ya. Ya 213. Oke, 0823 10.000 213.
Bang Habib, saya dengar acara ini, saya adalah seorang pelayan sebuah restoran. Ngeri juga kalau dengar nanti semuanya yang ngerjain robot. Nanti bagaimana saya? Apakah saya bisa menjadi bosnya Dengan siapa? dengan Rusdi? Ah iya, Pak Rusdi ya. Jadi Pak Rusdi, kita nggak usah khawatir. Pertama, kehidupan kita, rezeki kita semua udah dijamin sama Allah gitu. Bahkan burung pun keluar, dia nggak tahu cari makan di mana, dapat gitu. Nggak pernah burung kelaparan jatuh gitu karena kelaparan gitu. Itu Allah udah kasih rezekinya. Yang kedua, bagaimana kita mindset kita, kita terus perbaikin. Makanya banyak orang pinter yang akhirnya korupsi, yang akhirnya dia membohongi orang lain. Ada banyak kejadian bunuh diri Pak Krisna di Jepang sama di Korea. Itu orang pinter, dia selalu dapat nilai A Pak Krisna. Tapi ketika dia dapat nilai B, itu dia bunuh diri. Kenapa? Karena kecewa. Kenapa dia udah seperfect itu dia dapat nilainya B gitu ya. Tapi ada yang ya udahlah nggak apa-apa nilainya, ada yang C, ada ini saya bukan demotivasi orang buat belajar ya, tapi ada yang mentalnya tangguh. Dia udah dapat nilainya jelek, dia terus nggak apa-apa. Keluar dia malah begitu kelamar kerja nggak diterima karena nilainya jelek semua kan. Ini kejadian real, ada teman saya seperti itu. Nilainya jelek semua. IPK-nya nasakom, nasib 1 koma. Nasib 1 koma. Nasib 1 koma. Kelamar kerja nggak ada yang terima, segala macam. Akhirnya dia usaha. Mulai usaha sampai ngerintis. Dan sekarang gajinya dia, penghasilan dia lebih besar daripada orang-orang yang kerja gitu kan. Jadi bagaimana mindset kita menghadapi tantangan itu yang lebih penting gitu. Ketika kita pelayanannya bagus, kita sapa orang misalnya, pelayan dia sapa, gimana Pak, oh iya nih ada menu yang bagus nih Bapak, ini menunya enak, oh iya Bapak kalau sakit tenggorokan minum ini, itu nggak bisa dilakukan sama mesin gitu, nggak bisa dilakukan sama robot gitu. Robot cuma pilihan A atau B atau C. Orang tuh nggak suka sebetulnya diperlakukan seperti robot gitu. Makanya kita kalau jualan jangan kayak robot gitu. Kita jualan orang tuh penuh dengan emosi, penuh dengan perasaan gitu. Siapa perasaannya, siapa pikirannya. Sehingga dia udah gak pikir lagi, saya pokoknya maunya Pak Krisna. Hostnya Pak Krisna. Pokoknya kalau saya acara, saya hostnya Pak Krisna. Karena udah nyaman, ngobrol, direspon. Pak Krisna juga pertanyaannya nyambung, segala macam. Itu udah emosional gitu, keterkaitan emosional. Ada gak? Pernah ngadepin gak itu gak? Pembicara, pokoknya saya maunya Pak Krisna. Gitu. Ada kan? Pasti ada gitu. Jadi banyak hal yang itu nggak bisa digantikan sama mesin gitu. Kalau nggak mesin aja di sini. Halo Pak Habib, saya mau tanya ini gini-gini. Itu gantiin aja sama mesin. Tapi nggak bisa gitu. Saya nggak bisa komunikasi sama mesin. Nah banyak hal seperti itu Bang Krisna. Gitu. Baik, dari Bapak Joko, menarik sekali apa yang diuraikan oleh Pak Habib tadi. Bisa nggak manajemen itu masuk desa? Ilmu ini masuk desa supaya orang desa di dalam berjualannya itu jadi bagus. Nah itu ada pertanyaan gitu dari Pak Joko. Jadi Pak Joko sekarang itu pemerintah udah banyak sekali pemberdayaan UMKM dan dana desa masuk. Dan itu banyak pendidikan juga nyasar ke desa gitu. Aparatur desa, terus banyak sekolah-sekolah itu lebih ke life skill juga, bukan cuman kalau dulu ngajar ini. Sekarang banyak tuh yang udah praktek, cobain orang dari anak-anak udah dibiasain untuk gagal coba lagi. Dan contoh ya silaturahim Islamic School gitu atau Insan Mandiri, ini sekolah-sekolah di Cibubur itu dia udah life skill. Anak saya tuh di kelas 5 apa kelas 6 SD, 5 SD udah dikasih project base gitu. Nah, jadi anak-anak udah biasain ngerjain project, gagal, kayak gini coba lagi. Kalau dulu kan mungkin teori begitu masuk ke dunia kerja, ternyata nggak sesuai sama teorinya dulu kayak gini. Karena deviasi antara ilmu sama industrinya jauh sekali gitu. Dan nggak nyambung gitu. Jadi orang banyak putus asa, wah ternyata saya nggak pakai nih, kuliah saya nggak pakai gini. Banyak yang stres juga, ngelamar kerja ditolak, ini nggak bisa gitu. Jadi dari sekarang pendidikan itu dari mulai kecil masuk ke desa-desa itu udah mulai life skill. Jadi asah anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita dari kemampuan-kemampuan yang mereka tuh bisa bertahan hidup gitu. Mereka bisa yang pertama agama dulu ya, misalnya ngaji itu Quran utama. Yang kedua belajar mereka bertahan hidup
misalnya mereka udah mulai dari anak kecil nih diajarin, nih kamu beli di warung, kamu beli di ini, kembaliannya berapa. Itu udah mulai cara ngolah uang. Nih anak-anak nih yang kemarin habis Idul Fitri nerima uang, oh uangnya buat apa? Jangan langsung belanjain, simpen, mana buat tabungan kamu, mana buat kasih amal, mana buat. Jadi dia udah ada ilmu manajemen uang gitu. Ada ilmu buat apa namanya life skill dia, ilmu coba kamu gimana caranya biar uang ini bisa bertumbuh gitu. Itu anak-anak kelas 5, kelas 6 SD, itu anak saya kelas 6 ya sekarang. Itu udah bisa. Nih uangnya buat ini kalau pagi habis subuh sedekah. Yang ini. Yang ini. Iya uangnya banyak gitu. Adi itu uangnya 5 juta lebih. Anak kecil. Iya. Jadi padahal bukan Bang Habib yang ngasih itu. Enggak, uang sendiri. Dia bisa ngelola 10 juta ada kali. Itu anak kecil kelas 5 atau kelas 6 itu. Jadi uangnya itu disimpan sama dia, simpan, dikelola. Ntar ada bazar dia ikut. Ini modalnya berapa nih bazar? Bazar modalnya segini ya. Udah kamu beli bahannya. Oh lama beli bahannya, produk orang dimerekin dia. Itu akalnya gimana cara? Sebenarnya gini, kita terlalu membatasin anak sesuai usia, sesuai pikiran kita. Kadang-kadang bilang, masih kecil udah nggak usah, udah kita manjain anak kita, padahal hidup dia tuh bakal lebih keras daripada kita. Itu banyak makanya orang-orang kita nih pribumi, kadang yang dulu-dulu ya orang-orang tua, Pak Krisna mungkin lihat ya, orang-orang tua itu mereka contoh azan zuhur mereka ke masjid, pulang. Mereka masih bisa nikmatin hidup gitu, makan ngobrol sama istri, pulang lagi ke mereka buka toko sampai sore mereka sholat ngobrol balik lagi, mereka menikmati hidup tapi mereka asetnya banyak. Nah sekarang yang ditinggalin asetnya tuh banyak yang turunan orang-orang tuanya, banyak yang orang sekarang berangkat pagi masih gelap, pulang udah gelap, gitu, pulang udah gelap, capek, kadang nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, bahkan mohon maaf juga kendaraan nggak ada, tempat tinggal masih sewa segala macam. Apa sih yang bedain gitu sama orang-orang tua kita yang dulu ibadahnya bagus, apanya bagus. Mereka nggak cari dunianya, mereka nah itu yang mesti dipelajarin. Kenapa gitu? Kenapa mereka bisa begitu? Itu ada ilmu keberkahan kalau dalam Islam ya, itu keberkahan. Ada juga gimana kita mendekatin diri sama pencipta kita, itu bakal dikasih gitu. Orang-orang ada juga toko roti, saya lihat ya, toko roti. Dia tiap sore rotinya sisa Pak Krisna dibagiin. Itu bukannya tambah rugi, naik. Jadi dibagiin. Dia kalau sore itu bagiin. Jadi roti-roti itu nggak dijual. Kalau udah nggak laku dibagiin. Itu naik gitu. Sampai omsetnya miliaran. Ada dulu di Bekasi kayak gitu saya lihat. Oh ini toko rotinya bagus. Banyak kayak gitu Pak Krisna. Banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapin dari mulai kecil. Kita kadang ngelihat anak kecil tuh padahal mereka tuh punya kekuatan, punya pemikiran yang udah bisa kita latih dari kecil Pak Krisna. Itu zaman Rasulullah aja kan banyak tuh masih kecil hafal Quran, kadang ikut perang, mimpin segala macam. Itu kan dari kecil dididik gitu. Ya itu Pak Krisna. Ya. Dari Ibu Dita, Assalamualaikum Bang Habib. Saya lihat ada di video tentang bus Haryanto yang dimana mewajibkan supir-supirnya harus sholat, dan dia ditanya keberhasilannya bagaimana ini? Ya karena saya sholat, selalu tidak lupa sholat jamaah dan selalu sholat duha 6 salam. Nah selain itu peran apa lagi yang harus ditanamkan untuk orang yang ingin mendapat keberhasilan? Jadi saya juga lihat juga itu yang Bus Haryanto ya videonya. Jadi dia pertama memang pondasi spiritual itu ada namanya corporate culture Pak Krisna. Budaya perusahaannya itu dia ngambil full dari Islam gitu. Dari agama dia ambil full dari agama. Nah, diterapin di perusahaannya dia. Gimana sholat duha, gimana dia qobliyah, ba'diyah. Bahkan ada beberapa perusahaan yang berhasil seperti itu juga Pak Krisna. Kalau tahu British Propolis, itu juga gitu. Manajemennya saya diundang ngisi training di distributor besar yang udah jual miliaran segala macam ya tiap bulan. Itu manajemennya diikat kontrak sholat tahajud, sholat duha nggak boleh tinggal kayak gitu-gitu. Itu bayangin, itu diwajibin, tanda kutip ya, tanda kutip diwajibin sama manajemennya harus kayak gitu. Karena semakin tinggi level orang, semakin tinggi level perusahaan, itu godaannya besar. Ketika nggak pondasinya kuat, itu langsung bisa kolaps dengan gampang gitu. Itu banyak perusahaan Amerika kan kayak gitu, stres langsung ada yang terakhir itu juga banyak tuh startup berguguran karena gitu,
Tuh, cuman fondasinya itu. Nggak ada corporate culture atau budaya perusahaan. Budaya perusahaan Haryanto tuh dia benar-benar spiritual. Spiritualnya tuh ditekanin ke karyawannya. Gitu. Terus yang kedua, dia terus inovasi. Jadi misalnya orang naik bis. Naik bis nih orang ada yang short, yang pendek, ada yang panjang. Jaraknya misalnya ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam maksimal. Oh itu bangkunya nggak perlu ini. Terus dia riset gimana nih orang tuh kalau duduk ini kalau cuman sebentar dia pasti tidur nggak penting. Tapi kalau bis-bis yang jarak jauh dia butuh nyaman, kakinya berapa senti jaraknya, dia perlu musik, dia perlu ini. Terus apalagi sih tempat kayak standar toilet dan lain-lain, terus dikasih tempat minum buat apa segala macam. Ada bis juga yang sekarang udah bisnya tuh sleeper, tiduran, ada yang tempat makannya gitu. Itu benar-benar udah bikin nyaman. Dia bahkan berapa jam itu udah nggak berasa. Dia udah nggak peduli jamnya berapa, dia udah dapat experience. Jadi kalau kita mau tarik orang supaya dia beli lagi produk kita, dia pakai lagi jasa kita mesti narik experience-nya dia. Experience-nya ramah, senyum, sopan gitu. Salam sama orang, tanyain gimana kabarnya. Itu hotel-hotel bintang 5 Pak Krisna, saya lihat. Pak Krisna coba ke Ritz-Carlton, hotel-hotel bintang 5 deh. Itu mereka udah namanya personal service. Bukannya gini, halo selamat pagi, semoga sehat selalu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Standar itu ya? Nah itu kan robot ya. Kalau saya bilangnya robot. Tapi dia udah pakai personal service ya. Personal service tuh gini, oh iya Pak Krisna gimana? Anaknya nggak dibawa Pak Krisna gimana? Udah sekarang udah kelas berapa? Oh iya Pak Krisna. Oh iya Pak Krisna ini ya, sukanya kamarnya yang menghadap jalan ya Pak Krisna ya. Iya. Oh iya, ini ada nih kebenaran di atas nanti ditemenin. Oh iya, gimana? Oh iya, udah ada acara apa kemarin? Jadi Pak Krisna interaktif. Jadi seneng. Nggak apa-apa lah, lebih mahal saya nyaman pokoknya di situ. Ada uang sedikit saya mendingan di situ aja lah daripada yang lain. Cuman sapa, iya, nggak nanya apa, responnya udah kayak robot lah. Itu nggak orang nggak respect. Tapi kalau dia personal, ya gimana? Itu emang sesuai segmen market ya. Mungkin kalau yang kayak semoga sehat selalu yang biasa-biasa gitu, marketnya memang dia di menengah ke bawah gitu ya. Yang orang nggak butuh pokoknya personal tuh tantangannya adalah waktu ya. Jangan dia jual servis itu, makanya kita kalau mau menang kompetisi masuk ke kalangan yang high class itu di personal service, story, cerita. Dia ada ceritanya nih. Hotel ini dulunya kayak gini-gini. Dia ada kisah, ada story, ada emosional tuh. Mainnya di situ. Gitu. Jadi orang beli mobil BMW lah contoh. Dia nggak, oh ini mobil BMW saya beli deh 5 gitu. Atau saya beli, nggak mungkin gitu. Tapi dia ngobrol sama salesnya. Oh iya Pak gimana? Gini-gini. Oh iya gini-gini. Ntar waktunya ganti STNK dia bilang, Pak ini waktunya udah habis nih plat Bapak. Tawarin. Kayak gitu. Jadi benar-benar hubungannya tuh antara orang sama orang dan sama keluarganya. Oh iya kebenaran istri saya mau ganti mobil juga. Ada nggak? Cariin dong yang nyaman buat ini. Dia udah nggak nanya fiturnya ini sama Toyota kayak gimana, ini BMW tuh kayak gini. Udah nggak kayak gitu, tapi udah lebih ke emosional. Cariin dong gini. Jadi gitu Pak Krisna. Oke, kita lanjut ya. Dari tuh begini nih. Dari Bapak Windu. Bang Habib, sekarang ada beberapa restoran terutama kopi itu menuliskan nama pemesannya di gelasnya itu sehingga dipanggil. Itu termasuk sentuhan personal nggak? Ya termasuk sentuhan personal gitu ya. Termasuk sentuhan personal juga. Jadi dia tulis namanya ya? Iya, itu di sangat. gelasnya itu. Jadi kata-kata yang paling indah buat seorang itu namanya. Pak Krisna. Dan kadang-kadang saya juga tegur misalnya karyawan saya, tim saya. Udah orang beli udah 2 kali, 3 kali, dia sebut Pak, Bu, Pak, Bu, iya Pak. Emang itu orang nggak punya nama gitu. Kamu sebutin lah namanya dia. Iya Pak Krisna, iya Pak Odin, Kang Ondi, iya Kang Ondi, oh iya Pak Krisna, iya. Sebutin. Kalau lupa taruh dicoret di tanganmu, coret di jidatmu kalau perlu. Coret di bajumu gitu kalau perlu. Oh iya sebentar ya saya lihat catatan nih. Oh Pak Krisna, sebutin. Jadi triknya tuh sebutin namanya di percakapan kita. Itu bisa inget tuh. Oh iya ini Pak Krisna, ini Pak Krisna. Saya juga kadang-kadang ngisi training nih 100 orang. Saya bingung namanya siapa nih. Sebutin.
Jadi ada beberapa orang, saya sebutin di itu salah satu teknik buat kita nginget nama orang. Gitu. Terus ada uniknya nih orang, apa uniknya? Pak Krisna yang paling jago lah masalah itu ya. Mengingat nama orang, tanggal lahir orang, saya percaya banget itu Pak Krisna. Jadi saya juga, dan itu orang personal ya, Pak Krisna nih ngirimin ucapan ulang tahun jam 12 lebih 01 malam ke orang-orang, dan itu berkesan banget buat orang gitu. Saya ini cara handle orang tuh kayak gitu. Tulis namanya. Sekarang udah mulai banyak. Nanti kalau udah mulai banyak kita mesti cari inovasi lagi apa nih ya. Selain tulis nama, berarti mesti apa lagi gitu. Karena ketika orang udah mengikuti sama kita tuh udah biasa lagi gitu. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya di bank gitu ya. Di bank ketika kita masuk ada satpam yang nyapa, satpam yang nganterin dan lain-lain. Itu awal-awal, wah ini bank biru nih bagus banget nih gini. Lama-lama bank lain ikutin, bank hijau, bank yang lain yang itu menjadi nggak ini lagi. Nah, jadi orang udah biasa, oh iya semua bank juga kayak gini. Jadi ketika kebaikan itu sama dengan orang lain, kita nyari lagi ya. Nah, jadi inovasi itu never ending innovation. Sama kalau di Jepang tuh kaizen. Terus apa nih? Terus tim sepedanya Inggris itu puluhan tahun gak pernah menang. Udah zaman satu pelatih, itu pelatihnya cuma ngeliat gini, dia tuh kalau mau naik sepeda itu Tour de France ya, itu yang lomba sepeda internasional itu, dia cuma lihat kalau naik sepeda tuh yang nyaman ya bangkunya kayak gini, jadi dicobain sama dia, kamu tuh kalau naik sepeda apa sih yang gak enak? Oh ini nih biasanya di sepedanya diperbaikin, terus kamu biasanya gimana, capek apa? Ya saya biasanya kalau malam tuh kadang-kadang jadi diatur waktu istirahatnya, terus makanannya diatur, gimana caranya tuh kalau makan, iya, terus sampai buang air kecilnya pun diatur, dia pokoknya ngatur semuanya tuh pola. Jadi experience si pembalapnya tuh diatur. Setelah diatur sama dia 1 tahun hampir menang juara dunia gitu. Gitu. Jadi banyak hal-hal kecil yang disiapkan itu sehingga dia jadi pemenang dari hal kecil gitu. Misalnya gini, Pak Krisna, saya mau sukses. Suksesnya gimana? Ya udah pokoknya sukses saja. Jadi nggak ada parameternya, bingung. Coba kalau ini contoh ya, Pak Krisna saya mau sukses. Suksesnya apa? Kriteria sukses. Saya bisa bagian orang tua saya haji 5 tahun lagi dari sekarang, dua-duanya haji plus misalnya. Gini. Nah, itu lebih ke gambar kan? Coba saya definisiin lagi. Dari 5 tahun itu, 1 tahun itu saya persiapan apa? Oh tahun depan saya mau nyiapin dulu, tabungan dulu buat DP, daftarin haji, ini. Itu dipecah lagi per bulan. Oh bulan ini saya nyisihin gaji saya 50% buat ini, gini. Lebih kecil lagi, setiap hari saya ngapain. Nah itu lebih realistis kan gitu. Kadang orang, pokoknya gini. Gak ada parameter yang jelas dan gak di breakdown gitu. Dan kadang-kadang tujuan suka berubah Pak Krisna. Nah tujuan. Jadi orang memperbarui tujuannya, itu kesalahan besar tuh. Tujuannya berubah. Jadi ketika orang memperbarui tujuannya, berarti dia nggak konsisten sama tujuannya gitu. Banyak juga nih sharing ada yang punya usaha sama saya. Pak gimana ya? Saya tuh diomongin sama karyawan saya di belakang. Saya bilang, wah bagus, ibu diomongin di belakang sama karyawan ibu. Pertama ngelunturin dosa ibu ya. Yang kedua, ketika kita diomongin, berarti kita pemimpin yang berpengaruh gitu. Dan mereka ada energi untuk ngomongin kita gitu. Itu bagus. Itu walaupun energinya negatif ya, tapi bagus. Jadi ada hal-hal, jadi pemimpin itu ada 2. Saya perhatian sama Pak Krisna. Saya secara personal saya perhatian Pak Krisna gimana lagi sakit. Tapi ketika kerja nggak benar, contohnya ya, Pak Krisna saya salah, Pak Krisna langsung tegur, nggak bisa kayak gini. Jadi saya tahu mana batasan personal, mana batasan profesional, gitu. Itu teori-teori yang dikembangin terakhir seperti itu Pak Krisna. Jadi gimana kita bisa tegas pada kerjaan, tapi kita baik kalau personal. Gitu. Kita baik, kita perhatiin. Kenapa kamu nggak kirim tugas kemarin? Apa kesehatanmu bermasalah? Itu. Jadi orang ngerasa lebih direspek dibanding dia bilang, oh kamu nggak ngerjain kirim laporan segala macam, disalahin gitu. Itu nggak respect gitu. Jadi aspek personality, humanity, manusianya itu lebih dikembangin gitu. Itu mungkin. Oke.
Assalamualaikum Bang Habib, saya punya restoran, banyak komplain dari para pelanggan, pelayanannya lama. Apa yang harus saya lakukan kepada karyawan saya? Karena memang untuk memasak itu memang memakan waktunya segitu. Oke ya, pertanyaan pamungkas ya. Jadi ini juga kejadian di restoran-restoran besar Pak Krisna. Kayak McD ya. McD itu sempet dia ngeluarin menu vegetarian. Menu vegetarian. Jadi kalau dia bikin burger biasa tuh 2 menit. Ya. Tapi karena dia ganti vegetarian, dia sampai 5 menit. Lama gitu. Lama. Akhirnya harusnya omset tuh naik dengan nambah menu baru, malah omset jadi turun. Karena waktunya tuh tambah lama gitu ya. Untuk restoran ada beberapa. Contoh deh, saya kasih contoh misalnya rumah makan Bopon ini ya, dan deket Rasil ini. Dia tuh baru belum setahun udah rame sekali. Udah rame. Saya lihat banyak banget yang dilakukan sama dia. Dari mulai menu, dia tanya, menu yang favorit apa? Dia tanya pelanggannya dia, menunya apa? Oh ini apa namanya, menu ini. Dia perbanyak di menu itu, dikuatin. Itu Telur berarti crispy. telur crispy. Berarti menu itu paten gitu ya. Tapi menu-menu yang nggak orang suka, nggak banyak pesan, itu udah dihilangin, ganti. Ada menu misterius. Kadang-kadang, wah Ramadan ada misterius, malam itu ada menu usus segala macam. Jadi yang bisa di scale up atau yang bisa ditingkatin adalah sesuatu yang udah terpola. Waktunya segini. Misalnya saya mau mie ayam Jawa, itu gampang kan? Oh ini menunya, udah. Tapi kalau saya mau mie ayam Jawa asam pedes pakai kacang, itu kan lebih susah. Kacangnya mesti tumbuk, di mix ke mie-nya segala macam. Nah, Bapak cari menu-menu yang Bapak bisa scale up. Bahkan Bapak bisa naruh menu-menu itu di dalam misalnya kemasan. Taruh di kemasan. Jadi udah ready semua ya. Nah, jadi begitu mau masak ini tinggal potong, masukin, potong, lebih cepet gitu. Nah, itu terus ditingkatin. Jadi jangan emang waktunya segitu. Nggak ada. Waktu itu bisa ini juga mindset juga ya. Waktu itu bisa dicepetin gitu. Kita perbaikin terus produk kita. Produk kita harus kualitas unggul gitu. Perbaikin produk, perbaikin rasa, tanya customer kurang apa. Itu bukan satu hal yang tabu. Oh, saya mau pokoknya rasa saya yang paling enak gitu. Udah customer nggak apa-apa, kalau nggak suka berarti bukan customer saya gitu. Nah, nggak kayak gitu. Karena kita berkompetisi sama orang yang siap-siap melihat begitu restoran kita rame, dia buka di sebelahnya. Gitu. Kalau kita ada ikatan emosional sama customer kita kuat, itu mau buka di sebelahnya harga lebih murah, tetap restoran kita lebih rame gitu. Dan mungkin menunggu lebih lama tuh bisa diakalin dengan banyak metode. Misalnya kasih minum dulu, dia bisa ngobrol, tempatnya dibikin nyaman, misalnya kasih TV, kasih suara-suara melodi atau apa yang dia bisa menunggu. Saya ada juga pernah ya, saya waktu saya sempat ngisi training di luar nih Pak Krisa. Di dekat di Malaysia, saya duduk, saya pas lagi kebenaran rambut agak panjang gitu, saya ke tukang cukur, nyari tukang cukur, wah saya masuk deh, saya bilang, wah berapa ringgit, 35 ringgit, oh 100.000 lah, wah mahal banget ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bilang, kan paling berapa kan, saya masuk, duduk, dikasih sama dia sofa yang empuk banget, dikasih minum langsung, ini Pak minum, terus dikasih musik di depannya, dikasih nonton kita, dia duduk di sofa, dikasih. Dan dia aja ngobrol, dari mana Pak? Dari Indonesia. Wah di sini juga suka nih lagu-lagu, ada lagu Wali. Oh gini di setelin lagu Wali. Sebentar ya Pak, saya setelin nih, ini lagu Indonesia nih. Saya suka banget dengerin ini nih. Dia dengerin. Terus kita asik kan, jadi asik dia duduk dengerin. Experience itu penting. Bahkan kita nunggu lama pun nggak berasa gitu. Itu satu experience yang dimasukkan ke dalam usaha apapun itu, sehingga kekurangan kita bisa ditutup dengan experience itu, dan hasilnya adalah happy gitu. Itu Pak Krisna. Saya pernah menghadiri ke sebuah acara kawinan di Casablanca itu tuh, yang undangannya banyak, ngantri kan kita untuk bisa salaman ke pengantin itu lama. Tapi ada ini pelayannya loh, nyamper nggak barisan ngasih kopi. Kopi, jadi kita sambil ngopi. Itu. Wah ini jarang-jarang kayak gini nih. Iya, luar biasa kan. Apalagi tapi itu bukan bisnis ya. Iya. Itu hanya sebuah bagaimana orang jadi nggak menggerutu gitu. Iya, sama. Semua itu ilmu berhubungan sama orang, ilmu mengatasi manusia. Bahkan bisnis itu 80% ilmu mengelola orang sebenarnya Pak Krisna.
20% lagi baru ilmu jualan, ilmu marketing, ilmu manajemen uang. Tapi 80% itu manusia. Gimana cara kita ngadepin customer, gimana caranya nih karyawan supaya betah, supaya bisa perform, segala macam itu manusia. Gimana ini ngirim orang bisa tepat waktu, kayak gitu Pak Krisna. Kalau es krim di Turki itu gimana, yang suka gocek-gocek ke konsumen tuh nggak dikasih? Nah, hal ini? itu sebenarnya Tapi experience. itu yang dicari justru. Nah, experience juga. Tapi juga lihat customernya, misalnya customernya ibu-ibu, itu Enggak, anak-anak kadang rata-rata. kesel juga kan. Tapi dia lihat misalnya anak-anak, dia pengen main apa, atau orang tua atau orang muda yang masih tenaga. Tapi kalau misalnya yang orang tua, jadi ketika kita melakukan treatment, kita juga lihat customer behaviornya gimana, profilnya kayak gimana. Saya pernah juga tuh di Cawang ada restoran Pak Krisna, gebrak-gebrak meja, gebrak meja. Di tempat juga apa? Banyak Soto kan? gebrak, soto gebrak. Saya nggak tahu ya, tapi Di tempat juga ada iya, itu. tapi orang-orang tua di situ saya bawa udah kapok ke situ. Karena apa? Kaget. Dia punya ada lagi yang punya jantung, yang punya jantung itu bahaya sekali. Jadi ketika melakukan itu pastikan orang-orang itu aman dan sehat. Saya nggak tahu itu apa restorannya apa, saya nggak nyebutin juga ya, tapi saya pernah bawa itu yang orang tua udah nggak mau lagi, takut gitu, deg-degan gitu. Nah, bagaimana caranya nge-treatment orang tuh kita mesti tahu juga orang itu mau nggak dipanggil. Ini salah satu pelajaran juga. Ada tim saya suka manggil Kak. Kak, ini Kak, iya bagus Kak. Kak. Ada bapak-bapak, saya bukan kakak kamu. Gitu. Manggil saya Pak dong, atau saya Ustadz gitu, atau enggak saya panggilnya Pak. Jadi manggil Kak gitu. Jadi kita nggak nyamain semua orang sama yang kita anggap itu bagus, nggak semuanya sama gitu Pak Krisna. Gitu, itu bahasa mall tuh. Di mall-mall gitu, di ITC tuh Kak, iya gitu. Mau beli apa Kak? Oke, masih ada satu lagi yang belum dijawab nih. Assalamualaikum Beb. Siap-siap menuju keridhaan Allah SWT. Silakan ke Masjid Agung untuk menunaikan kewajiban ibadah sholat zuhur bersama walaupun lagi sedang sibuk kerja. Tapi sholat zuhur itu lebih penting daripada kerja. Oh, siap. Ini kayak sharing aja bahwa kalau lagi kerja, tibanya sholat zuhur ada azan, harus dahulukan sholat dulu jamaah ya. Betul. Terima kasih Pak Kasmoy. Sepertinya kelihatannya semua sudah dijawab nih Bang Habib ya. Terima kasih yang sudah memberikan komen dalam acara ini. Ada lagi terakhir Bang Habib mau disampaikan? Itu saja. Udah Mudah-mudahan kita dimudahkan. Kita niatin semuanya karena Allah, insya Allah dimudahkan. Bagaimana kita semangat membantu manusia lainnya, kita semangat dengan semangat hidup yang terus diperbarui tiap hari. Tapi tujuan hidupnya nggak berubah gitu. Tujuan hidup tetap kita mencari keridhaan Allah dengan membantu manusia dengan cara-cara yang kita terus perbarui. Oh, belajar dari orang. Jadi kita open, terbuka. Bahkan dengan anak kecil pun kita belajar. Oh, ini anak ajarin saya satu kesabaran, kepolosan, kejujuran, seperti itu. Apapun kita belajar tiap hari kita belajar dari orang lain. Kita lihat, oh kita harus berubah, gitu. Karena dunia terus berubah, gitu. Iya, ada tukang semir sepatu di masjid di daerah Kebayoran itu, dia nggak bisa bahasa Indonesia, cuek aja. Tapi dia paling banyak konsumennya tuh. Karena unik, ngomong Jawa aja nggak bisa bahasa Indonesia tuh. Masya Allah. Jadi kadang keterbatasan justru memberi keberuntungan, Bebe. Betul. Siap. Oke, yang mau konsultasi ke Bang Habib ya, karena beliau ini adalah pendamping UMKM. Anda punya bisnis jualan apa? Bagaimana untuk meningkatkan penjualan? Silakan konsultasi. Ini nomor teleponnya Bang Habib. Nama panjangnya sih Muhammad Husaini ya. Nomornya 0823 kemudian 10.213. 0823 10.213. Bang Habib. Syukran Bang Habib. Salam buat Hadi, buat Dokter Lulu. Sama-sama Pak Krisna. Juga untuk kalian terima kasih. Mudah-mudahan siaran kita bermanfaat ya. Saya Muhammad Krisna, Wandi Saputra dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.